ke halaman 66. Halaman ini sangat menarik. Bagaimana Bodhisattva meninggalkan Tawatingsa akan lahir di kandungan Ratu Maya. Bodhisattva berada di kalau bahasa Jawa pendopo, ya mungkin seperti paviliun. Ya. Di zaman dahulu memang raja-raja itu duduk di singgasana, lalu di singgasananya itu berada di paviliun juga. Jadi paviliun kecil, di paviliun itu di pendopo itu ada singgasana yang berada di aula yang besar. Gitu. Nah ini pavilionnya itu diangkat. Bagaimana mengerti diangkat? Karena ada dua dewa yang di pojok kanan dan pojok kiri itu dengan tangan mengangkat. Jadi kalau kita melihat dengan detail, hal yang kecil itu bisa menceritakan banyak kepada kita. Kemudian di kanan kirinya ini membawa umbul-umbul, daja, membawa seperti kipas ya. Itu apa Bang kipasnya? Ada yang mengatakan bahwa, ada yang menerjemahkan bahwa catra itu juga berbentuk begitu. Seperti di Sri Lanka yang bulat. Itu kan disebut catra juga, catra. Jadi catra itu bukan payung yang begini tetapi yang bulat, tetapi di sini ada payung. Ada payung satu. Di sini ada payung. Ya, jadi di relief Lalita Wistara, meskipun tidak ada manusia, meskipun berada jauh dari kehidupan manusia, berada jauh dari formalitas keraton, kerajaan, tetapi kalau ada dewa itu memberikan payung kepada Bodhisattva atau memberikan payung kepada Buddha Gautama, kepada Guru Agung. Kalau di Lalita Wistara apakah ada cerita dewanya itu menggotong Bodhisattva ketika itu? Sepertinya tidak ada Bante. Bahkan sebelum relief penggotongan ini, para dewa bermusyawarah di relief yang sebelumnya ini, nanti Bodhisattva itu akan mengambil bentuk apa pada waktu memasuki kandungan Ratu Maya. Nah, para dewa itu bermusyawarah dan melihat bagaimana para Buddha-Buddha yang lampau, bahwa para Buddha yang lampau itu menggunakan bentuk gajah putih yang bertaring 6 memasuki kandungan ibunya. Maka Bodhisattva juga harus sebaiknya menggunakan bentuk itu. Tetapi di sini di relief Borobudur ini tidak serta-merta gajah putih, tetapi digotong dulu oleh para dewa. Mungkin Lalita Wistara tidak ada mungkin malah. Nah, di mana kemudian berubah menjadi gajah putih, yaitu tidak diketahui. Hanya pada waktu Ratu Maya bermimpi itu, beliau bermimpi gajah putih. Ini menarik karena di riwayat Buddha Gautama di versi yang lain yang saya ketahui di lukisan di Tiongkok, itu dari surga Tusita menuju ke kandungan Ibu Maya, Ratu Maya, Bodhisattva Siddhartha digambarkan sebagai pangeran kecil yang duduk di atas gajah. Duduk di atas punggung gajah dengan beralaskan bunga teratai. Jadi tidak pavilion yang digotong seperti ini. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Biku Santacito, kalau begitu di dalam naskah Lalita Wistara itu Bodhisattva Siddhartha pada waktu menjadi dewa di Tusita itu
dia bisa menentukan sendiri kapan saya akan lenyap dari tusita, kemudian lahir atau memasuki kandungan Ratu Maya. Apa begitu? Iya, betul. Beliau menentukan sendiri. Menentukan. Di Theravada juga seperti itu, Pak. Di Theravada juga seperti itu. Bukan waktunya sudah meninggal dunia yang tidak diketahui sebelumnya, tapi menentukan. Menentukan sendiri. Kalau begitu menjelang parinibbana itu beliau juga menentukan sendiri ya. Itu menentukan juga. 3 bulan setelah ini saya akan parinibbana. Nah, di halaman 70 di relief yang di buku ini di halaman 70 sangat menarik dan banyak catatan. Yang pertama, Ratu Maya berbaring dengan di sisi kanan. Berbaring di sisi kanan. Para dayangnya, para asistennya berada di belakang beliau. Ada yang membawa kipas. Di halaman 71 di cropping sehingga detail sekali. Kemudian di sisi kiri atas ada gajah. Di sini tidak digambarkan bertaring 6 gajah biasa, tetapi ada bunga teratai di kakinya. Ya, dan itu diperjelas di halaman 71. Ya, ini bisa berarti kalau tidak bertaring 6 berarti beda dengan yang prediksi itu, Bang. Ya, itu harus dicocokkan lagi bagaimana bunyinya naskah Lalitawistara ya. Kemudian ada payung, ada catra di atas gajah itu. Meskipun bentuk fisik relief di Borobudur, gajahnya itu sudah tidak utuh, punggungnya hilang. Jadi gajahnya tinggal 3/4. Apalagi yang menarik? Yang menarik adalah di bawah Ratu Maya itu ada pintu yang tertutup. Nah, pintu yang tertutup itu menggambarkan ini waktu malam. Begitu. Ya, jadi pintu tertutup itu sering disebutkan ini para pemahat menggambarkan bagaimana menggambarkan waktu malam, pintunya tertutup. Kemudian ada security, ada penjaga di kanan kirinya pintu ini. Di kanan jauh juga ada para penjaga yang membawa senjata, membawa perisai dan lain-lain. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik yang tidak disebutkan di buku ini. Yang relief fisik di Borobudur itu jelas. Di depan gajah ada bunga teratai yang tumbuh dari bawah dengan tangkai yang panjang sekali. Di atasnya bunga teratainya besar. Di Lalitawistara disebutkan pada waktu Ratu Maya mimpi gajah putih masuk di badannya itu, tumbuhlah bunga teratai yang menjulang sampai di alam Brahma. Dan di atas bunga teratai ini ada mangkuk yang berisi semua sari dari alam semesta ini. Itu harus nanti dicocokkan lagi di Lalitawistara. Kalau dikatakan berisi air amerta, saya kira itu lebih bagus, karena bodhisatwa ini melambangkan bodhisatwa yang akan dilahirkan oleh Ratu Maya ini nanti akan mengajar dhamma yang sampai juga alam para dewa, alam Brahma bisa ikut mengetahui, dan dhamma yang diajarkan itu adalah amerta dhamma,
yang bisa membuat tanpa kematian, yang akan mencapai tanpa kematian. Saya langsung ke halaman 103. Halaman yang lain-lain karena sudah lazim diketahui, meskipun itu bersumber dari Lalita Wistara, tetapi menjadi common, menjadi lazim di riwayat hidup Buddha Gautama versi yang lain-lain, dan tidak ada kekhususan relief di Borobudur itu. Saya tidak memberi catatan, jadi langsung ke halaman 103. Relief di halaman 103 ini masih jernih, apa itu jelas sekali. Yang menarik adalah relief 103 ini zoom atau cropping dari relief 100 ya. Nah, di relief 100 ini digambarkan bahwa pada waktu Ratu Maya mengandung, raja itu memberikan dana kepada para Brahmana dan juga kepada orang-orang miskin. Brahmana itu sering digambarkan di relief halaman 100 yang paling ujung kiri. Di rambutnya ini ada gelung di belakang. Yaitu Brahmana di halaman 100. Halaman 100 di relief yang paling ujung kiri itu ada. Ya, di 101 juga itu lebih jelas lagi. Nah, yang 103 ini Ratu Maya mempunyai kekuatan menyembuhkan orang sakit pada waktu pregnancy, mengandung. Dan di sini spesifik disebutkan menyembuhkan orang yang kesurupan. Hah? Kesurupan? Orang yang kerasukan. Oh iya. Nah, sekarang saya ke halaman 123. Di halaman 123 ini sangat menarik juga. Tetapi sayang, relief ini sudah aus. Meskipun relief ini sangat penting. Kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Ratu Maya tangan kanannya memegang cabang pohon sala. Pohon salanya sudah distilir. Jadi bukan pohon sala yang alami, pohon sala yang dihiasi atau diperindah bentuknya sehingga menjadi tidak natural lagi. Nah, di relief di candi-candi, tidak hanya di Candi Borobudur, tokoh utama itu selalu dipahatkan lebih besar dibandingkan dengan tokoh yang bukan utama. Ya. Kemudian pohon-pohon itu juga dipahatkan tidak proporsional. Lebih kecil. Pohonnya lebih kecil, tokoh utamanya lebih besar, tokoh yang tidak utama kurang besar. Tetapi menjadi pantas, tidak kelihatan aneh, tidak kelihatan janggal gitu ya. Nah, di Borobudur ini selain ada yang distilir, selain pohon juga kadang-kadang dikecilkan, yang tidak natural, tidak alami. Lalu kemudian untuk menonjolkan tokoh-tokohnya dipahatkan lebih besar. Tetapi segi-segi natural, segi-segi alami juga banyak ditonjolkan di Borobudur ketimbang relief-relief di candi yang lain, apalagi di Jawa Timur, atau relief di negara-negara Buddhis yang lain, di candi-candi kuno yang lain. Di sini Bodhisattva Siddhartha yang baru lahir tampaknya besar sekali, ya. Lalu kemudian sudah memakai pakaian yang cukup lengkap, dan yang menarik lagi, bunga teratai yang 7 yang biasa digambarkan seragam reguler,
Di Borobudur ini digambarkan sangat alami. Ada yang ke atas sedikit, ke bawah sedikit, ke atas lagi, ke bawah lagi. Sangat alami seperti bunga teratai yang ada di kolam. Kemudian tangan Sang Buddha, tangan Bodhisatwa juga tidak sampai naik ke atas. Kemudian salah satu ciri relief di Indonesia, anak-anak raja atau anak-anak dewa. Dan kalau di Bodhisatwa, khusus Bodhisatwa Manjusri yang menunjukkan hal yang muda, selalu ada pahatan atau ada simbol bulan sabit di belakang kepalanya ini. Ya, ini kelihatan sedikit, ya, kelihatan sedikit. Ya. Ini anak-anak raja, anak-anak dewa, dan kalau bodhisatwa di Mahayana hanya satu, Manjusri. Karena Manjusri itu digambarkan bodhisatwa yang apa? Youthful face, ya, muka yang selalu muda. Saya tidak menjumpai pahatan bulan sabit ini di relief di negara-negara lain. Itu seperti khas Indonesia. Karena bulan sabit itu lambang dari muda. Sehingga sampai sekarang di masyarakat, di pedesaan, utamanya di Jawa ini, kalau sore-sore ada seseorang yang melihat bulan yang sangat sabit, artinya mungkin baru tanggal 2 atau tanggal 3, lalu orang-orang zaman dahulu di desa-desa, semoga panjang umur dan selalu muda seperti bulan sabit. Rasanya itu mungkin kebiasaan yang ada sejak zaman dahulu, sehingga yang serba muda, tetapi itu hanya anak raja, anak dewa, dan Bodhisattva Manjusri ada bulan sabit. Ya. Kalau dilihat detail di relief ini, selain Ratu Maya berdiri, kakinya dicuci, ya, dicuci dengan seorang dayang yang membawa kendi, yang dalam bahasa Sanskerta disebut kundi. Ya. Juga di belakang figur bodhisatwa ini ada garis-garis yang turun, hujan. Dan di garis-garis yang turun ini ada bunga. Ya, ada bintik-bintik itu bunga. Ya, di sebelah, kalau kita lihat relief ini di sebelah kiri. Kalau dilihat dari reliefnya bodhisatwa, di kanannya bodhisatwa itu ada bintik-bintik bunga, dan di belakang bintik-bintik itu ada garis-garis. Kalau kita melihat on the spot itu seperti hujan. Karena pada waktu itu ada hujan dingin dan hujan hangat yang turun bersama-sama, yang sering dikatakan bahwa bayi ini akan mengalami dua hal yang ekstrim, kehidupan yang hangat sebagai pangeran dan kehidupan yang dingin pada waktu 6 tahun sengsara. Ya. Saya langsung ke halaman 135. Ini adalah detail dari halaman 134. Apa yang ingin saya tunjukkan? Raja Suddhodana memangku bayi Siddhartha. Yang di sini kita bisa melihat bukan bayi lagi. Ini seperti anak berumur 2-3 tahun mungkin. Ya. Kemudian yang di depan beranjali adalah Asita, dan yang duduk di belakangnya adalah Naradatta. Naradatta di naskah Lalita Wistara keponakannya, tetapi di naskah Pali Nalaka. Yang meminta supaya Nalaka ini besok
belajar dari bayi pangeran. Setelah bayi pangeran ini mencapai pencerahan sempurna, Danalaka menjadi biku. Menjadi biku, arahat. Arahat ya. Di terawatan di sana. Iya, arahat. Berarti kalau di Pahatan itu representasinya agak berbeda, Bandi. Jadi artinya misalnya seperti Siddhartha di teksnya kan baru berumur beberapa hari, tapi udah dipahatkan menjadi seperti berumur 2-3 tahun. Dan pada waktu berjalan di atas bunga teratai itu juga Sudah memakai ada hiasan gitu ya. Tapi bisa juga bayi raja mungkin begitu lahir kan katanya dimandikan dulu di sungai apa yang seperti susu itu, yang sekarang kolamnya masih ada di Lumbini, kemudian diberi kain sutra, kemudian karena anak raja ada permata-permata mungkin langsung ada juga ya, hanya kalau lalu besar itu ya itu the way to express yang dilakukan oleh para pemahat ya, bahwa ini great man ya, great person ya. Nah, tapi sekarang di sini tidak ada itunya, tidak penting bulan sabitnya di mana? Tidak kelihatan. Di mana? Yang untuk Siddhartha Saya melihat hanya pada waktu lahir. lahir. Ya, setelah itu kok tidak ada lagi ya, kok tidak ada lagi. Ya. Jadi di Lalita Wistara itu bulan sabit hanya muncul satu kali pada waktu Siddhartha dilahirkan. Nah, saya mengertinya itu ya karena ada wihara yang ingin membuat relief kelahiran Siddhartha sesuai dengan relief yang ada di Borobudur. Maka ya mau tidak mau ya saya memperhatikan satu persatu, kemudian membaca buku-buku yang ada. Oh iya, ada bulan sabit. Dan itu para pemahat sekarang yang akan mengcopy harus di brief, diberitahu. Ya, kalau tidak nanti ngawur. Seperti ada pemahat yang memahat Siddhartha dilahirkan tapi bunga teratainya hanya 6. Wah, ini tidak bisa 6. Ini harus 7 dan tidak boleh lebih dari 7. Kemudian termasuk bulan sabit juga saya ingatkan. Termasuk garis yang menggambarkan ini seperti hujan, dan di hujan itu ada bunga-bunga yang turun. Kalau ingin teliti ya, kalau ingin teliti betul-betul sesuai dengan relief di Borobudur. Tetapi kalau tidak ingin teliti atau ingin modifikasi ya itu lebih gampang lagi. Siddhartha Lasim diberikan payung, baik pada waktu masih pangeran maupun setelah menjadi Buddha. Pada waktu menjadi Buddha, pada waktu itu kalau tidak ada manusia yang memberikan payung, naga atau dewa. Kalau ada manusia yang memegang payungnya ini manusia. Pada waktu masih sebagai pangeran juga mendapatkan payung. Seperti di halaman 45 ini. Yang di tengah tidak memakai mahkota, ini adalah bodhisattva. Payungnya jelas sekali. Bersih dan jelas sekali. Wajah bodhisattva juga bagus. Yang di belakangnya ini Suddhodana. Mahkotanya sudah aus tapi wajahnya masih bagus dan ada payungnya. Tetapi mengapa Raja Suddhodana juga ada aura? Oh iya. Mengapa? Enggak tahu, Bang. Siddhartha juga ada ini. Oh, Siddhartha pasti karena bodhisattva ya. Yang di bawah Anjali itu dewa, patung dewa. Tapi Suddhodana itu bukan dewa. Ada auranya. Belum mencapai kesucian, tetapi ini ada aura. Kasih aura. Iya. Apakah ini sengaja? Apakah pemahat itu juga karena memahat ribuan relief itu suatu ketika juga ada kesalahan juga. Iya. Sedangkan relief Suddhodana di relief yang lain tidak ada aura. Iya. Sekarang saya ke 152.
Apa yang ingin saya tunjukkan di 152? Saya ingin menunjukkan bahwa para murid-murid dari sang guru yang sedang belajar bersama dengan bodhisatwa. Bodhisatwa berada di paviliun. Bodhisatwa berada di paviliun dan memakai mahkota. Jadi di halaman 150 itu bodhisatwa di paviliun memakai mahkota, di belakangnya ada asistennya, tetap ada payung, meskipun payung tidak di atas kepala beliau, sebelah kanan itu ada payung, ada security yang membawa senjata, lalu di depannya itu sang guru, kemudian di belakang sang guru ini adalah mungkin asisten guru itu atau murid-murid lain yang ikut belajar Siddhartha. Saya ingin menunjukkan bahwa di halaman 152 itu murid-murid sang guru, asisten sang guru atau murid-murid yang belajar bersama dengan Siddhartha, Bodhisattva Siddhartha itu membawa buku yang berupa daun lontar. Di halaman 152 ini, yang panjang-panjang itu daun lontar. Yang 153 ini security yang membawa senjata, membawa pedang. Ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Kalau tidak salah di Winaya tidak boleh para biku menggunakan itu. 150 begini. Para raja zaman dahulu termasuk bodhisatwa, pangeran, kalau kita capek, apalagi sudah ada usia, ada sandaran tuh. Nah, di zaman dahulu begini. Mereka tidak memakai sandaran tetapi begini. Nah, ini begini. Nah, bagaimana supaya tidak capek? Ini diberi pita begini. Ini diberi pita begini ke pinggang ini lalu diikat di sini. Nah, sehingga ini ada tali, ada pita begini. Nah, sehingga ini tidak capek. Ya, ini ada ikatan begini. Nah, itu di Borobudur banyak sekali. Raja-raja itu yang menerima tamu duduknya begini. Atau sebaliknya ya, sebaliknya. Nah, begini. Sebetulnya ini seperti duduk santai. Tapi lama-lama ini kan capek. Ya, lama-lama ini kan capek gini. Lalu ini diberi ikatan, ditaleni. Ini ditaleni di sini. Nah, itu para biku tidak boleh katanya. Para biku tidak boleh melakukan itu. Saya dengar bahwa cara duduk para bangsawan seperti itu. Makanya seperti ada Arsa Buddha yang duduknya seperti itu. Itu disebut lalitasana. Oh, lalitasana. Kalau kakinya satu turun ke bawah, yang satu di atas, yang satu turun ke bawah, namanya lain lagi. Tetapi kalau yang tadi itu lalitasana atau raja lalitasana. Raja lalitasana. Iya. Saya dengar begitu. Mungkin karena itu para biku tidak boleh duduk begitu. Iya.